Bicara soal dana desa dalam APBDes perlu diselaraskan dengan kebijakan PKTD agar terjadi sinergitas dan dalam implementasi. Maka di sana terjadilah pemotongan 30% HOK menjadi sebuah kewajiban bagi setiap desa untuk mengalokasikan dalam sebuah APBDes. Maka terjadi refocusing. Nah, praktek kerja PKTD dan nilai kegotong royongan, saya menggarisbawahi ada 6. Pertama, pelibatan sebanyak mungkin kehadiran warga, ada unsur partisipasi, ada unsur HOK, harian orang kerja, pengelolaan kegiatan yang bersifat lokal dan dapat dikerjakan oleh warga, kemudian kerjasama dalam pembangunan desa. Kegotong royongan dalam konsep sederhananya adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa. Saya harus menyampaikan bahwa materi kita sore hari ini cukup menantang. Dalam konteks normatif dan konteks pemahaman regulatif maupun filosofi memang dua konsep yang berbeda walaupun pada prinsipnya punya kesamaan dalam hal konseptualnya. Perlu disampaikan awalnya bahwa saya mencoba untuk memberikan sebuah pandangan terkait dengan padat karya tunai desa dan kegotong royongan dalam perspektif subsidiaritas tradisi berdesa. Saya menggarisbawahi bahwa kedua-duanya ini adalah sebuah konsep yang berbeda dalam pemahamannya, walaupun dalam tujuannya itu pasti akan bermuara pada satu tujuan yang sama, di mana konteks regulasi yang dijabarkan hari ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang wajib sifatnya dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan berdesa. Nah, mungkin paparan materi ini saya mencoba untuk mengulas lewat beberapa abstraksi. Pertama, terkait dengan abstraksi tahun 2008 terkait arahan Presiden terkait adanya PKTD di desa. Dengan arahan Presiden terkait PKTD di desa ini, dilatar belakangi oleh adanya 5 alasan mendasar, di mana di sana masih tingginya angka balita gizi buruk dan stunting, dan masih tingginya angka pengangguran, dan masih tingginya angka kemiskinan, serta masih tingginya tingkat kesenjangan pendapatan, dan masih tingginya migrasi dan urbanisasi. Ini yang mendorong arahan Presiden terkait PKTD di desa hingga terbitnya 4 surat SKB dari 4 kementerian, baik Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Bappenas, tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah salah satu kebijakan tentang PKTD, di mana di dalamnya penggunaan dana desa untuk pembangunan desa. Nah, dari SKB tersebut, di dalamnya bicara soal dana desa dalam APBDes perlu diselaraskan dengan kebijakan PKTD agar terjadi sinergitas dan dalam implementasi. Maka di sana terjadilah pemotongan 30% HOK menjadi sebuah kewajiban bagi setiap desa untuk mengalokasikan dalam sebuah APBDes. Maka terjadi refocusing. Ini abstraksi pertama yang menjadi landasan pemikiran membawa sebuah konsep di mana bagaimana keterpaduan antara PKTD kegotong royongan dalam sebuah perspektif subsidiaritas berdesa atau tradisi berdesa. Ini abstraksi kita yang pertama. Pada abstraksi yang kedua, kita bicara lagi soal kebijakan. Adanya alokasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2022, di sana terjadi pembagian persentase. 8% COVID, 20% ketahanan pangan dan hewani, 40% adalah bantuan langsung tunai desa, dan 32%
program prioritas lainnya. Jadi 32% ini orientasinya penuh kepada masyarakat yang ada di desa. Dalam sisi pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan yang aras desa. Kemudian, pada abstraksi yang ketiga, pada Permendes nomor 7 tahun 2021 terkait dengan pemulihan ekonomi nasional harus disesuaikan dengan kewenangan desa. Dan seterusnya bicara soal penanggulangan kemiskinan, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi. Yang kedua, prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Lagi-lagi bicara soal prioritas nasional tetapi diselaraskan dengan kewenangan yang ada di desa, disesuaikan dengan kewenangan di desa. Ketiga, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Artinya bahwa tiga konsep nasional ini bermuara pada kewenangan desa. Walaupun pada prinsipnya pengalokasian anggaran itu benar-benar adalah berdasarkan atau bersumber dari APBN. Jadi ada tiga landasan pemikiran atau ada tiga gambaran abstraksi yang menjadi pijakan berpikir kami, sehingga salah satunya di sini menjadi sebuah penilaian bagi ini secara internasional ini. Ada sebuah nilai keberhasilan yang digambarkan pada minggu kemarin. Saya sempat mengikuti dalam pemberitaan media elektronik bahwa di mana Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute atau IRI, di mana diberikan atas keberhasilan sistem ketahanan pangan dalam hal swasembada beras. Jadi ada sebuah proses pengakuan. Ada pengakuan terhadap kebijakan nasional terkait dengan pemulihan ekonomi sebetulnya, kalau muaranya ada di sini. Karena di sini berdasarkan Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, Indonesia mencapai 90% lebih rasio swasembada atau rasio antara produksi dalam negeri dengan total permintaan. Ini adalah pencapaian yang sangat besar, mendapatkan anugerah dari IRI, di mana Jokowi pun menyampaikan terima kasih kepada para petani hingga pemerintah daerah. Nah, saya menggarisbawahi ucapan terima kasih kepada para petani hingga pemerintah daerah. Nah, ini sebetulnya dijadikan sebagai dasar pijakan kita. Saya membawa menuntun pemahaman kita, pemikiran kita pada sebuah konsep menuju pada pemberian sebuah konsep tentang perspektif subsidiaritas berdesa terkait dengan PKTD dan kegotong royongan. Nah, namun lebih daripada itu, jauh sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih pengertian padat karya tunai itu sendiri. Nah, ini sesungguhnya ada padat karya tunai, ini sebuah program kebijakan yang sudah cukup lama dijabarkan ataupun sudah 3 tahun berlalu dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait padat karya tunai, di mana padat karya tunai pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif, mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting. Ini berkorelasi dengan abstraksi pertama. Jadi itu pengertian ini berkorelasi dengan abstraksi pertama. Dan selanjutnya, prinsip PKTD itu ada inklusif, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, swadaya dan swakelola, dan ada upah kerja. Jadi semua ini muaranya harus dalam sebuah konsep, lokusnya selalu masyarakat dan pada ranah musyawarah desa itu. Di mana inklusif sifatnya pelibatan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan. Dan ini partisipatif dari oleh masyarakat dengan semangat gotong royong yang disepakati dalam musyawarah desa. Ini prinsipnya. Kemudian model PKTD pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk ini ditujukan kepada anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur, anggota keluarga dengan balita gizi buruk, kemudian ada kesempatan kerja, peningkatan pendapatan,
penentuan upah secara partisipatif berdasarkan musyawarah desa. Lagi-lagi musyawarah desa tetap menjadi ikonnya di sini. Kemudian rencana disusun oleh desa berdasarkan kondisi lokal desa. Kata disusun dan berdasarkan kondisi lokal di desa di sini, ini akan berhubungan dengan azas subsidiaritas yang mendasari materi kita pada sore hari ini. Selanjutnya, manfaat daripada PKTD itu dan dampaknya. Dengan jelas, manfaat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat penganggur, dan seterusnya menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong royong, dan partisipatif masyarakat. Nah, di sini manfaatnya ada korelasinya dengan kegotong royongan, bahwa di mana nilai PKTD di dalamnya mengandung unsur-unsur kegotong royongan. Itu terkait manfaat secara garis besarnya. Dampaknya adalah menjawab kondisi yang melatar belakangi lahirnya konsep PKTD tadi sebagaimana dijabarkan pada abstrak yang pertama. Nih, masih tinggi angka balita, maka dijawab pada bagian dampak terjangkaunya aksesibilitas masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi, dan turunnya tingkat kemiskinan perdesaan, turunnya tingkat pengangguran perdesaan, dan turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan, dan turunnya arus urbanisasi. Nah, praktek kerja PKTD dan nilai kegotong royongan, saya menggarisbawahi ada 6. Pertama, pelibatan sebanyak mungkin kehadiran warga, ada unsur partisipasi, ada unsur HOK, harian orang kerja, pengelolaan kegiatan yang bersifat lokal dan dapat dikerjakan oleh warga, kemudian kerjasama dalam pembangunan desa. Selanjutnya, kegotong royongan dalam konsep sederhananya adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa. Jadi kita harus menggarisbawahi dulu. Pengertian sederhananya adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa. Selanjutnya, pengertian subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat. Nah, di sini secara garis besar kewenangan lokal berskala desa ada 4, yaitu dalam pembagian bidang penyelenggaraan pemerintahan, desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk ulasan lebih detail atau lebih rinci lagi, mungkin ini sudah tidak lazim bagi kita untuk mengurai satu persatu, namun secara garis besar saya dapat mengambil ulasannya dalam 4 bidang. Ini bicara soal subsidiaritas. Nah, kenapa saya harus memasukkan unsur desa dalam memandu perspektif kita tentang subsidiaritas, tentang PKTD dalam subsidiaritas itu? Saya menggarisbawahi definisi tentang desa itu pada 2 unsur regulasi, di mana di sana ada unsur berwenang untuk mengatur dan mengurus, dan ada unsur adat istiadat. Kemudian pada regulasi yang berbeda, bicara soal desa, di sana juga tetap bicara soal berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, dan seterusnya bicara lagi soal hak tradisional yang diakui dan yang dihormati, dan seterusnya.